Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat kemurahan Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sebab Dia Bapa yang baik bagi kita. Sebab itu kita mau memuji, menyembah, meninggikan Allah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam itu nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, sebab Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau selalu baik dan selamanya Kau baik bagi kami. Sebab itu kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, meninggikan, mengagungkan Engkau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu Tuhan. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya.
kami cinta padamu. Bapa kami cinta Engkau. Sebab Engkau yang lebih dahulu mencintai kami. Sebab Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Dengan kasih yang ajaib. Dengan kasih yang sempurna. Kuasa-Mu yang ajaib. Kau nyatakan bagi kami karena kasih-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau baik. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah. Kami sembah. Ya Allah baik. Kau sungguh baik. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik. Sungguh baik. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau yang selalu baik bagi kami. Selamanya Kau baik. Engkau nyatakan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah. Kami puji. Kami muliakan nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara.
Engkau yang terbaik bagi kami. Karena semua yang terbaik yang Kau berikan bagi kami, Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Selamanya Kau baik bagi kami. Engkau pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Engkau jawaban yang tak pernah salah. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. 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 Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu. Engkau baik. Hanya kepadamu hati kami percaya, Tuhan. Kami tenang di dekat-Mu, kami aman di dalam-Mu. Sebab Kau Allah yang ajaib, Kau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih, terima kasih. Kami kuat karena Kau yang menopang kami. Kami
Kami aman karena Kau yang menjaga kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, terpujilah. Kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Syukur, syukur, syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur, syukur, syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik, selalu baik, selamanya baik. Syukur, syukur. Kami terus nikmati kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, Kau sungguh heran. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu besar dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami. Suatu kami mau terus tinggal di dalam
Kami mau terus berharap kepada, percaya kepadamu, dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Kami mau percaya firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kekuatan bagi kami, firman-Mu penghiburan bagi kami. Kami bersyukur, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau hebat. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu lakukan segala perkara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, ya, ku menang saat Kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ya. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin, kami percaya akan Engkau. Ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak, ya. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi
mungkin mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami mau percayakan firman-Mu, karena sudah terbukti sampai hari ini Kau setia menjaga kami, menolong, memberkati dan menopang kami. Engkau genapi semua janji-janji firman-Mu ketika kami taat melakukan firman. Untuk pagi hari ini kami mau dengar lagi firman. Kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi, shalom semuanya, Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita diberi kesehatan untuk mendengarkan sharing firman. Hari ini kita masuk ke dalam bacaan Ayub pasal yang ke-7. Dengan judul perikop, hidup itu berat. Ayat yang pertama, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan yang ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berengah dan abu menutupi tubuhku, kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku. Maka engkau mengagetkan aku dalam impian dan mengejutkan aku dalam khayal. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan, dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku, dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau? Ya penjaga manusia, mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku, dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak ada lagi. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita tidak asing lagi dengan kata hidup itu berat. Karena kita dari
sering kita mendengar curhatan mau teman apa saat berkumpul apa gimana, itu pun yang sering kita ucapkan juga dahulu. Eh, karena sebagai manusia tidak terlepas dari namanya beban hidup. Karena yang namanya beban hidup, ya yang membedakan itu cuma porsi kita masing-masing. Ada yang beban keluarga, ekonomi, apapun itu. Tapi kita bisa lihat di sini, di Ayub, kita bisa melihat ada dua contoh pribadi yang berbeda dari Ayub dan istrinya. Bagaimana yang membedakan mereka itu adalah respon mereka. Yang membedakan kita itu adalah respon kita, bagaimana kita merespon beban hidup itu. Eh, kita bisa lihat bagaimana Ayub merespon apa cobaan ataupun apapun yang diizinkan Tuhan datang kepadanya, dia tidak pernah putus asa. Ayub tidak pernah putus asa, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan keadaan, tapi ia tetap setia. Bagaimana Ayub pernah berkata, eh, apakah apakah kita hanya menerima yang baik saja daripada Tuhan, tidak mau menerima yang diizinkan Tuhan yang buruk datang kepada hidup kita. Nah, itu respon yang benar yang datang daripada Ayub. Berbeda dengan istrinya yang berespon yang tidak benar, yang mengutuki Tuhannya, yang berputus asa. Nah, di sini juga pertama yang saya dapat itu bagaimana saat kita mendapatkan beban hidup, mengalami beban hidup, kita berespon dengan benar. Nah, yang kedua, kita harus percaya pada Tuhan kita dan tetap setia. Karena di saya pernah di Matius itu ada firman Tuhan yang berkata, marilah kepadaku yang berbeban berat, yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, kita percaya setiap kita masing-masing mempunyai beban hidup apapun itu. Ya, kita tidak bisa ngomong, bebanku yang paling berat, bebannya, karena porsi kita berbeda, masing-masing berbeda. Orang yang hidupnya kelihatan baik-baik saja, yang mewah, yang punya harta pun punya beban hidup yang berbeda dengan kita. Nah, yang ketiga yang saya dapat di sini ada di pasal yang ke berapa ini? Di ayat yang ke mana? Hmm. Nah, di sini di pasal berapa itu? Di sini ada kata-kata yang bahwa kita di dalam diri kita tuh ada penjaga. Masing-masing Tuhan menempatkan penjaga terhadap aku. Nah, maksudnya penjaga ini yang saya tangkap sih bahwa di setiap diri kita Tuhan memberikan seorang Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh. Nah, bagaimana kita berespon benar, bekerja sama dengan Roh Kudus kita agar kita bisa dikuatkan. Selagi kita mendapatkan masalah, beban hidup apapun itu, kita datang kepada Tuhan dan berbicara kepada Roh Kudus bagaimana Ia menguatkan hati kita untuk tetap selalu setia kepada Tuhan dan tidak mudah putus asa. Dan di sini juga Ayub bertanya kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan, mengapa Tuhan menganggap kita sehingga Dia menganggap kita sebagai orang yang agung dan diperhatikan Tuhan, yang sangat berharga, bahwa hidup kita harus berpikir bahwa hidup kita itu berharga. Apapun beban dan permasalahan hidup kita, Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan menyayangi hidup kita. Berarti di sini kan kita mau mengingatkan sesama bahwa apapun yang kita, beban apapun yang kita dapatkan, apapun itu, baik ya keluarga, ekonomi, kita percaya kita ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Tuhan menganggap diri kita selalu berharga. Tuhan menganggap kita itu orang-orang yang disayanginya. Makanya
jangan sampai berpikir bahwa kita dijauhi Tuhan, kita dicobai Tuhan, kita diizinkan Tuhan begini, begitu. Tetapi ingatlah bahwa di ayat ini tertulis kita ini berharga di mata Tuhan, kita ini diagungkan dan diperhatikan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, hal yang aku dapat yang pertama, marilah kita hidup dengan respon yang benar. Apapun yang kita hadapin, kita harus seperti Ayub, respon benar. Jangan menyalahkan Tuhan, jangan menyalahkan keadaan, tetapi kita harus tetap setia dan percaya kepada apa yang dapat di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita yakin Tuhan selalu memberi kelegaan untuk hidup kita. Dan yang ketiga, ada Roh Kudus yang disediakan oleh Tuhan yang dikasih dalam diri kita. Bagaimana kita memanfaatkan itu? Bagaimana kita bekerja sama bersama Roh Kudus untuk menguatkan hati kita saat kita mendapatkan beban yang berat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada Pak Heri. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Willy buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi seperti judul perikop dari pasal ini, hidup itu berat. Ya seperti Willy tadi katakan, seringkali orang berkata hidup itu berat. Dan setiap orang punya pikulan dan tanggungan masing-masing. Tapi sekali lagi, yang membuat berat atau tidak beratnya hidup ini adalah sudut pandang dan pemahaman kita, atau lebih tepatnya pengenalan kita akan Tuhan. Karena seperti ayat yang Willy tadi juga sampaikan dari apa yang Yesus katakan, kalau kita pikul setiap beban dengan kekuatan kita, dan itulah yang akan menjadikan hidup itu jadi berat. Padahal Yesus sudah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sama seperti ilustrasi yang pernah saya berikan contoh Bapak Ibu. Gelas ini tergantung berat atau tidak beratnya itu sebenarnya bukan kepada berat benda ini. Karena kalau dari sudut pandang sederhana, umum, ya mungkin tergantung. Kalau saya orang besar, ini ringan. Bagi anak-anak bayi, mungkin ini berat. Tapi bagi anak balita pun mungkin sebenarnya ini ringan. Tetapi kapan gelas yang berisi air ini menjadi berat bagi saya? Ketika saya terus memegangnya dan tidak mau melepaskannya. Kalau cuma 1 menit mungkin masih ringan bagi saya. Kalau 1 jam itu sudah mulai terasa berat. Apalagi 1 hari rasanya sudah sangat berat. Jadi sebenarnya bagian kita kan tinggal meletakkannya di bawah kaki Yesus, menyerahkannya kepada Tuhan. Yang berjanji, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kita sudah pernah belajar ayat itu, Tuhan itu mengajar kita, memberikan kelegaan kepada kita dengan cara apa? Untuk kita taat kepada firman. Pikul aku yang kupasang, kata Yesus. Kuk itu bicara kita berjalan bersama Yesus, kita berjalan mengikuti apa kata Yesus. Hidup ini akan jadi terasa lebih berat ketika kita mengikuti ego kita. Hidup ini akan semakin terasa berat ketika kita mengikuti kemauan dan keinginan daging kita. Tapi ketika kita belajar untuk terus semakin mengenal pribadi Tuhan, hidup berjalan bersama dengan Tuhan, hidup mengikuti apa kata Tuhan, kita akan menikmati hari-hari hidup kita. Jadi seperti yang berkali-kali juga saya selalu ingatkan, kata masalah itu sudah kami hapus dalam hidup kami. Karena ketika kata masalah itu muncul dalam hidup kita, maka seperti Willy tadi katakan, kita akan merasa beban hidup kita lah, masalah hidup kita lah yang paling berat dibanding dengan orang.
Padahal kalau secara umum ya masalah kita itu nggak berat sebenarnya. Tapi ketika kita terintimidasi dengan kata-kata masalah, hidup itu berat, ya akhirnya jadi berat. Karena sesungguhnya berat atau tidak beratnya hidup kita sekali lagi bukan terletak pada besar atau kecil dan atau beratnya masalah itu sendiri. Tapi berapa lama kita mau pegang dan sudut pandang kita. Tapi mari hari-hari ini kita semakin mengenal Tuhan, semakin memahami kasih Tuhan. Sehingga sama seperti Paulus pernah sampaikan kepada jemaat di Filipi, segala perkara itu dapat aku tanggung di dalam Dia, yaitu Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri dan kita mau berusaha terus pemegang situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya kita akan jadi berat. Apalagi kalau hati kita sudah dipenuhi dengan rasa kecewa. Masalah sekecil apapun itu akan membuat kita jadi berat. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami situasi seperti itu. Makanya ketika ada orang yang pernah mengalami masalah yang lebih berat, ngomong dengan kita, dan jelas-jelas memang masalah orang itu lebih besar, lebih berat sebenarnya, secara standar ukuran manusia. Tapi ketika kita sudah dalam posisi hati yang kecewa, kita tetap akan melawan nasihat itu. Ah, masalahmu sih memang besar, tapi kamu kan punya koneksi, kamu kan punya relasi, kamu punya harta, kamu punya ini. Selalu menyayangi diri sendiri, membuat diri sendiri semakin terpuruk. Tapi mari hari ini kita belajar untuk kita mengenal lebih dalam Tuhan. Dia Bapa yang baik bagi kita. Karena seperti Paulus juga sampaikan kepada jemaat di Korintus, apa yang Tuhan izinkan kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan di dalam ayat itu, dalam 1 Korintus 13 katakan bahwa di dalam situasi itu pun Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Jadi mari terus berjalan bersama Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri seperti yang Willy tadi katakan, tapi terus berserah kepada Tuhan. Seperti sekali lagi saya akan bacakan ya 1 Korintus 13. Ini ayat yang gak asing bagi orang Kristen. Tapi saya berdoa berharap bukan hanya sebatas kita menguasai atau menghafal ayat ini, tapi kita percaya selain dari ayat yang Willy tadi sudah sampaikan di dalam Matius, terus Filipi pasal 3, Filipi 4 ayat 13 tadi, dan ini 1 Korintus 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan tentu sekali lagi berkali-kali saya katakan kita bisa mengenal dan semakin mengenal Tuhan kalau kita baca firman, renungkan firman. Dan orang yang baca firman, renungkan firman pasti akan ketemu dengan ayat-ayat yang tadi disampaikan. Dan ketika dia merenungkan dan dia memahami dan dia mengenal Tuhan, maka situasi apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan tetap happy, dia akan tetap enjoy. Karena ada orang berpikir kalau nggak punya uang itu hidup susah. Tapi ada banyak orang-orang yang punya uang hidupnya juga susah, nggak bahagia. Tapi sebaliknya ada orang yang nggak punya banyak uang, tapi dia bisa happy. Jadi bukan terletak pada banyak atau sedikitnya uang yang menjadikan hidup ini berat atau tidak. Tapi sekali lagi pengenalan dan pemahaman kita tentang Tuhan dan hidup itu sendiri yang akan membuat kita bisa atau tidak menikmati hidup ini. Tapi saya berdoa melalui Koram Deo, melalui kita belajar firman Tuhan setiap hari, kita semakin memahami bagaimana kita menjalani hidup ini. Bukan dengan kekuatan kita sendiri seperti kata Billy tadi, tapi berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan itu akan membuat kita bisa berespon benar. Dan responnya adalah mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena ketika kita mengucap syukur, maka segala keadaan akan menjadi baik bagi kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih, Will. Silakan kalau Bapak Ibu ada yang mau menambahkan.
atau ada yang merasa hidupnya berat. Tapi saya percaya setiap kita menikmati hari-hari kita bersama Tuhan. Mayang kayaknya mati lampu nih. Oke, Heng, silakan, Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Yosia. Nanti ditutup sama Willy. Baik, mari kita sepakat berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk sharing firman Tuhan. Boleh kami dengarkan bersama-sama ya Bapa. Biarlah kami eh, memiliki sudut pandang yang benar ya Bapa, berespon benar setiap masalah yang Kau izinkan yang terjadi di dalam hidup kami. Biarlah kami terus eh, memiliki rasa bersyukur ya Bapa, karena setiap masalah eh, Engkau mau supaya kami boleh menang dengan masalah yang kami hadapi ya Bapa. Sekalipun terkadang masalah belum terus selesai ya Bapa, tetapi kami percaya dan kami imani bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Selalu ada penyertaan Tuhan di dalam sepanjang permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang boleh disampaikan oleh saudara kami Willy. Tuhan, Kau berkati Willy di dalam setiap langkah hidupnya, Kau berkati di dalam usaha pekerjaannya, berkati keluarganya, dan berkati juga setiap hal di dalam pelayanan yang ia lakukan. Biar Kau Tuhan memakai Willy terus dengan lebih lagi dengan luar biasa ya Bapak untuk memberitakan kabar baik. Bapak kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Kami bersyukur karena bangsa kami di dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, tetapi Tuhan tetap bersama-sama dengan bangsa kami. Demikian juga Bapak, kami bersyukur juga untuk pemimpin-pemimpin yang boleh terpilih. Kami berdoa supaya penyertaan Tuhan juga Kau berkati semua pemimpin yang sudah terpilih ya Bapa, dan supaya kami juga eh, kondisi negara kami juga tetap stabil ya Bapa. Berkati juga perekonomian bangsa dan negara kami. Berkati juga semua pemimpin-pemimpin, baik itu presiden, menteri-menteri, para gubernur dan bupati yang sebentar lagi juga kami akan mengadakan pemilihan ya Bapak. Tuhan, Kau berikan yang terbaik supaya orang-orang yang terbaik yang menjadi pilihan-Mu ya Bapa boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang Kau izinkan untuk memimpin di tempat kami ya Bapa. Bapak kami juga mau berdoa untuk setiap pemimpin yang ada di dalam gereja kami, dimanapun maupun kepada denominasi-denominasi yang lainnya Bapak. Engkau berkati setiap pemimpin-pemimpin yang sudah Engkau pilih ya Bapak untuk memberitakan kabar baik, untuk menyampaikan keselamatan ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk semua orang-orang yang sudah Engkau pilih ya Bapak, baik di tempat-tempat perintisan, pelayanan-pelayanan ya Bapak. Oh Tuhan terus memakai mereka untuk memberitakan kabar baik dan terus percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kami. Tuhan yang selalu memberikan penyertaan di dalam setiap langkah yang kami lakukan. Demikian juga kami mau berdoa ya Bapak untuk setiap kami yang hadir di tempat ini ya Bapak. Kau berkati kami, berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati pelayanan kami, apapun yang kami lakukan ya Bapak, biarlah kami lakukan dengan sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih kepadamu Tuhan. Kami mau melepaskan semua beban hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Marilah Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan damai sejahtera-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, menyertai kami Tuhan, dari pagi ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.
Mati lampu, Mayang. Maya mati lampu ya. Ini mati langsung hidup. Entar, Pak. Thank you ya Kak Willy. Oke, Thank Mr. you. John. Oke.